Shalom, Sobat Kristiani yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Saudara, beberapa gereja pada bulan Oktober memperingatinya sebagai bulan keluarga. Dan tentu tidak ada salahnya pada bulan ini kami akan mempersembahkan beberapa tema keluarga. Dan hari ini judul renungan yang akan saya sampaikan adalah Anakmu Bukanlah Anakmu. Saudara, judul renungan tadi mengingatkan kita pada sebuah puisi terkenal di dunia yang ditulis oleh seorang Khalil Gibran. Dia menulis tentang hakikat anak dalam kehidupan manusia. Dan apa yang ditulis dalam puisi itu menggambarkan sama persis yang ditulis oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 127. Dan hari ini kita akan membaca bersama-sama. Saya memilihkan Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Sampai di sini pembacaan kitab Mazmur 127. Saudara, kalau sekilas kita mencermati bagian ayat 1 dan 2 menunjukkan betapa penyertaan Tuhan harus menjadi pondasi dalam kehidupan berumah tangga. Bukan hanya berumah tangga, tetapi juga dalam seluruh aspek hidup kita, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam karir, dalam ekonomi, dan segala sesuatu. Maka dikatakan di situ segala sesuatu adalah sia-sia jika kita tidak melibatkan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas setiap aspek hidup kita. Dan ayat yang ketiga dan keempat menunjukkan berkat luar biasa, berkat spesial tentang kehadiran anak-anak di tengah keluarga. Dalam kitab ini pemazmur menyebutkan tentang kata anak laki-laki. Tetapi sesungguhnya ayat di sini dimaksudkan bagi anak laki-laki maupun perempuan, semua anak. Wajar karena penulisan kitab suci ditulis dalam konteks budaya patriarki. Tapi kita memberlakukannya dalam konteks gini, dan di sini anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, pemberian Tuhan pada orang tua. Dan itu berlaku bagi anak laki-laki maupun perempuan. Saudara, kita sering mendapati dalam kitab Perjanjian Lama banyak sekali kisah yang menyatakan bahwa keluarga besar, keluarga dengan banyak anak adalah simbol berkat. Sehingga secara ekstrim sering dikatakan mereka yang tidak dikaruniai anak di tengah keluarganya seolah-olah adalah sebuah kutukan. Tetapi dalam perjanjian baru kita tidak akan mengenal yang seperti itu. Jadi berkat dengan banyak anak
bukan jaminan tidak ada berkat, tetapi justru kita juga harus mengingat bahwa Allah pasti memiliki rencana-rencana yang indah di balik keluarga itu. Kita juga harus hadir bagi anak-anak lain yang tidak hanya ada di dalam rumah kita, tetapi siapapun. Dan setiap anak adalah anak kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang digambarkan oleh pemazmur tentang berkat anak di tengah keluarga juga akan kita pelajari bersama saat ini. Siapakah kita? Siapakah anak-anak kita? Dan siapakah pemilik mereka? Saudara, ketika anak-anak kita masih bayi, kita begitu bersuka cita, kita begitu berhati-hati, kita sangat memproteksi, melindungi anak kita sebegitu rupa. Begitu anak kita menginjak kanak-kanak, kita sudah lebih mensikapinya dengan melatih kemandiriannya dan sebagainya. Ketika anak-anak kita remaja, mungkin mulai tumbuh rasa cemas, rasa khawatir, berpikir akan masa depan anak-anak kita, tentang pergaulan mereka, tentang studi mereka, tentang tumbuh kembang kepribadian mereka. Ada pergumulan-pergumulan mengiringi. Dan setelah anak-anak kita dewasa pun, pergumulan menghadapi anak-anak tidak akan berhenti. Kita memikirkan bagaimana masa depan mereka. Satu hal menarik yang saya akan bagikan pada teman-teman semua adalah bagaimana sang pemazmur mengingatkan kita tentang keberadaan anak-anak bagi kita. Dikatakan di sana, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan yang dikaruniakan kepada keluarga-keluarga. Apa maknanya? Artinya, terhadap anak-anak kita harus menjaga sedemikian rupa, karena mereka adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Kita harus merawat, menjaga, melindungi, dan membuat mereka sebaik mungkin di hadapan sang pemiliknya. Saudara, mungkin seringkali secara tidak sadar kita terlalu posesif, terlalu menganggap bahwa anak itu adalah milik saya, milik kita, dan boleh kita perlakukan sebagaimana kita mau. Bahkan kita sampai membungkusnya dengan dalih kasih sayang, sampai melarang dan tidak mempertimbangkan beberapa kepentingan anak atau yang terbaik bagi anak, atau tidak melibatkan partisipasi anak. Tapi hari ini kita belajar bahwa setiap anak dirancang, diberkati, diciptakan oleh Tuhan menurut rancangan-rancangan Tuhan. Tuhan memiliki rancangan-rancangan baik atas anak-anak kita, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak kita di tangan Tuhan. Kita adalah busur-busur panah yang dijadikan sarana, yang menjadi media yang dipakai oleh Tuhan untuk melesatkan anak-anak kita kepada sasaran, kepada tujuan, kepada arah di mana Allah berkenan. Jadi saudara, mari kita belajar untuk tidak meninggalkan Tuhan, terus melibatkan Tuhan, terus mengingat Tuhan, sang pemilik anak-anak kita. Dan pada saatnya kita akan melesatkan anak-anak panah itu. Kita akan melepaskan anak-anak kita pada kehidupan mereka, sebab mereka memiliki kehidupan masing-masing. Mereka memiliki masa depan. Mereka ada di dalam tangan Tuhan, sang pemilik. Jadi kita tahu sekarang bahwa pahlawan adalah Tuhan, sang pemilik anak-anak kita. Anak-anak kita adalah
anak-anak panah di tangan pahlawan. Dan kita adalah busur-busur panah yang dipakai oleh Tuhan untuk melesatkan mereka menuju masa depan mereka. Jadi, mari kita perlakukan anak-anak kita dengan lebih bijaksana lagi, terus melibatkan Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan, supaya kita dipakai dan diberkati oleh Tuhan demi kemajuan anak-anak kita, demi masa depan anak-anak kita, sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan terhadap anak-anak kita. Jangan meninggalkan anak-anak kita, sebab mereka harus berpartisipasi untuk merajut masa depan mereka bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Shalom.